kan sedang supervisi ya. Jadi sebelum supervisi itu kita ada kegiatan yang namanya praobservasi. Jadi nanti ada 3 tahapan: praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, karena kita berada di titik praobservasi, bolehkah tanya-tanya dulu? Kira-kira apa yang ingin, kompetensi apa yang ingin Bu Yeni kembangkan saat saya mengamati Bu Yeni? Untuk kompetensinya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu sesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak. Seperti itu ya. Jadi pengen merasakan suasana diferensiasi di kelas ya. Karena itu sangat berpihak sekali kepada anak. Kemudian bagian mana yang ingin Bu Yeni amati? Tentang kesiapan anak. Awalnya kan harus siap dulu gitu. Kalau misalkan anak itu belum siap terus ujuk-ujuk dikasih diferensiasi itu kan juga nggak matok maksudnya gitu, nggak cocok nggak gitu, connect gitu anaknya. Jadi dari kesiapan, terus juga dari minatnya apa digali dulu, sama gaya belajarnya juga, sehingga nanti bisa rencana yang dibikin, RPP yang dibuat itu bisa terlaksana dengan baik. Okay. Jadi kepingin lebih fokus kepada minat, kesiapan, dan gaya belajar anak nih, karena memang pembelajaran ini dipersiapkan buat anak-anak nih. Kemudian menurut Bu Yeni, penilaiannya Bu Yeni ini selama ini pembelajaran yang sudah dilakukan ini seberapa jauh sih perkembangannya? Jadi dari diferensiasinya, dari minat dan gaya belajar Bu Yeni memberikan kepada anak-anak itu selama ini seperti apa penilaiannya? Kalau dari saya pribadi merasa kurang ya, karena saya kan baru seperti itu, baru mendalami dunia anak-anak dan baru tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi kayak gitu. Jadi dari sini saya perlu mengembangkan dan perlu belajar gitu tentang diferensiasi produk, diferensiasi proses, bagaimana minat dan gaya belajarnya anak-anak itu, terus juga dari ide-ide, maksudnya kan dari beberapa anak itu kan macam-macam gitu karakternya, terus minatnya apa, itu kan berarti butuh ide yang lebih banyak gitu. Nah itu saya perlu belajar, juga sharing dengan Wisna seperti itu agar terfasilitasi ya. Karena kan semua. walaupun mungkin sekarang zamannya sudah serba teknologi, tapi juga kalau dipahami sendiri tuh masih terasa kurang gitu, butuh pemahaman, butuh diarahkan juga gitu. Butuh kolaborasi untuk menguatkan ilmu dan pemahaman kita. Ini pertanyaan yang terakhir, harapan Bu Yeni dari observasi yang akan kita lakukan ini apa harapannya? Harapannya saya lebih bisa matang dan anak-anak itu lebih siap untuk belajar, sehingga tidak ada lagi anak yang tidak terfasilitasi gitu. Jadi semuanya itu semangat untuk belajar dan sesuai dengan minatnya mereka gitu. Kalau sudah sesuai dengan minatnya itu kan insya Allah anak sukacita dalam belajar, akhirnya bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Apalagi anak TK itu kan imajinasinya itu kuat sekali gitu nih, jadi bisa kita fasilitasi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Keren sekali, semoga harapannya nanti bisa terwujud. Terima kasih Bu Yeni, itu tadi tahap pra observasi kita, kemudian nanti observasi, dan akan kita lanjutkan nanti pasca observasi. Terima kasih atas waktunya Bu Yeni. Assalamualaikum. Akan membuat kendaraan yang teman-teman suka. Di sini ada alat dan bahannya. Bisa teman-teman kreasi. Yang di sebelah sini mau bikin lintasan, nanti ditempel ini. Oke? Siap? Jadi kalau ya, bikin lintasannya.
Assalamualaikum Bu Yeni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Isna, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, wah tidak terasa nggih. Setelah saya lihat observasi yang sudah pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Yeni di kelas, sekarang adalah waktunya pasca observasi. Nah, ini Bu, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan. Tujuan yang ingin dicapai Bu Yeni dari pembelajaran hari ini itu apa sih? Untuk bisa lebih mengembangkan pembelajaran berdiferensi yang sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. Pembelajaran yang berdiferensi ini yang sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. Nah, kalau Bu Yeni melihat dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, kira-kira Bu Yeni menilainya seperti apa ya? Saya masih kurang ya, saya belum menilainya masih banyak perlu perbaikan seperti itu. Ini bukan merendahkan ya? Karena memang di awal kan saya baru mengenal pembelajaran berdiferensiasi, dan itu pun tahunya juga setelah memetakan anak, oh ternyata ini pembelajaran berdiferensi. Tapi sudah mulai tergelitik untuk mencari pembelajaran yang sesuai minat dan gaya belajar gitu. Itu sebenarnya adanya diferensiasi itu. Jadi sudah masuk dalam diferensiasi pembelajaran. Nah, kenapa Bu Yeni kok menilai merasa kurang dari apa yang sudah dilakukan Bu Yeni tadi? Dari ilmu, karena saya baru terjun di dunia TK, jadi perlu banyak belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Terus juga yang kedua, persiapan dari RPP-nya itu kan memang perlu matang seperti itu. Jadi mungkin kalau pembelajaran itu kan di awal kita ada kayak harusnya observasi awal gitu kan, anak ini minatnya kemana, itu kan lebih enak kalau ketika dipetakan dan dibikin rencana pembelajaran yang sesuai dengan minatnya. Tapi kalau dari awal bikin RPP itu langsung kayak mengira-ngira, itu kurang gitu. Jadi awalnya saya dari situ, jadi mengira oh anak ini kesini, jadi tidak dengan kegiatan yang disuguhkan, oh minatnya anak ini seperti ini. Oh, seperti itu ya. Akhirnya dengan proses seperti itu jadi oh ternyata anak-anak itu juga memiliki minat ya dalam belajar itu. Oke, silakan. Nah, ini Bu Yeni, dari pengamatan saya yang Bu Yeni lakukan itu sudah sangat luar biasa sekali nggih. Bahkan itu juga sudah berdiferensiasi karena di sana juga muncul minat dan ada gaya belajar anak itu yang juga terlihat. Dan saya sangat mengapresiasi itu luar biasa sekali. Nah, menurut Bu Yeni dari penilaian saya itu Bu Yeni apa yang Bu Yeni rasakan? Sepertinya masih kurang, masih merasa kurang karena ada beberapa anak juga yang ternyata nggak sesuai dengan apa yang direncanakan kan. Sudah dipetakan ada 3 permainan, tetapi ada juga yang bikin lain gitu loh. Produk hasilnya itu bukan tentang tema itu gitu. Jadi kan berarti harus lebih menggali lagi tentang minat anak tersebut. Jadi memang harus lebih sering menggali minat dan ini gaya belajar anak ya. Karena memang anak ketika disediakan alat bahan tertentu, ketika dia minat maka dia akan tekun di situ. Tapi ketika dia merasa tidak minat, dia kayak ogah-ogahan gitu nih. Jadi harus digali lagi. Ini minatnya apa ini? Seru sekali bersama anak-anak. Nah ini Bu, dari yang saya lihat dari pembelajaran Bu Yeni tadi, nggih, ada anak-anak itu yang masih mungkin butuh untuk diajak, nggih. Mungkin pada saat itu dia belum berminat pada pembelajaran yang disediakan Bu Yeni. Tapi di akhir semua anak itu ikut terlibat di dalam pembelajaran jenengan, meskipun hasil karya yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan tema. Karena ada yang tiba-tiba lo kok ada Lego gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, dari hal ini menurut Bu Yeni, kira-kira apa yang akan direncanakan untuk tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya, saya awalnya kan menggali tadi ya, lebih digali. Terus yang kedua juga persiapan idenya, maksudnya dari guru sendiri idenya itu harus banyak. Kalau kegiatannya banyak itu kan lebih bisa menggali minatnya itu lebih enak gitu. Kalau ragamnya terlalu monoton itu kan juga anak akan cepat bosan dan akhirnya nggak ketahuan minatnya ini apa. Jadi perlu banyak ide ragam kegiatan, sama juga kolaborasi ya, cuma ide ditanyakan ke guru yang lain gitu untuk sharing-sharing ya.
terkait pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas untuk menunjang agar semua anak itu ya menuangkan idenya, tidak hanya beberapa anak yang tekun terus yang satunya atau dua anak itu ogah-ogahan karena memang nggak sesuai, bukan ide. Ini menarik ya Bu Yani. Di awal Bu Yani akan merencanakan bahwanya harus lebih banyak ide. Ini apakah ide anak ataukah ide guru nggih? Lebih ke ide anak. Oh, berarti menggali lebih banyak ke ide anak. Oh. Ya, nah nanti disesuaikan juga dari bu guru. Maksudnya kan juga ketika ide anak juga ketika ini masuk nggak ke tema itu kan juga perlu disesuaikan seperti itu. Jadi mungkin ada dipenjodokan gitu. Dikolaborasikan dengan ini guru ya. Kalau menurut Bu Yeni, pernahkah ketika mengkolaborasikan antara ide anak dengan ide guru itu pernah nggak jenengan? Belum, ini masih rencana kan? Masih rencana gitu. Masih rencana untuk ini. Karena kalau ide anak itu biasanya kan munculnya beragam dan itu akan banyak juga ketika itu tidak sesuai dengan kita rencanakan tema yang kita rencanakan. Jadi memang anak-anak itu luar biasa kreatif sekali. Jadi yang akan dilakukan Bu Yani nanti adalah menggali lebih banyak ide anak dan ragam kegiatan juga lebih banyak lagi agar anak-anak juga lebih bisa berkreasi dan lebih bisa memunculkan minatnya dan gaya belajarnya juga mereka sudah siap belajar. Jadi diferensiasinya komplit nanti. Oke, kira-kira kapan Bu Yani akan melakukan hal tersebut? Jadi menggali ide anak yang lebih banyak itu tadi, kapan yang akan dilakukan Bu Yani? Untuk eksekusinya ya kalau bisa dari setelah supervisi ini maksudnya kan biar bisa langsung diimplementasikan karena kalau ditunda itu kadang sudah lupa. Jadi lebih baiknya seperti itu nanti langsung dipraktekkan dipraktekkan ya. Semoga nanti bisa cepat diproses jadi anak-anak lebih bisa lebih siap lagi belajarnya. Kemudian siapakah yang bisa membantu rencana Bu Yani untuk melakukan tindak lanjut ini? Iya, salah satunya Bu Isna. Karena sudah gabung di guru penggerak dapat ilmunya juga ke beberapa guru yang di sini yang memang kalau sejenjang itu kan lebih enak juga serinya gitu. Dengan satu jenjang ya, karena memang secara usia itu sama. Jadi kita akan mengetahui karakteristik anak usia sekian dia lebih condong ke motorik kasar atau seperti apa. Nah, dari proses yang sudah kita lewati mulai dari praobservasi, observasi dan sekarang pasca observasi, itu apa yang sudah Bu Yani dapatkan? Yang sudah didapat lebih paham lagi pembelajaran berdiferensiasi itu yang nggak jauh-jauh dari minat sama kayak belajar anak. Terus juga yang kedua ternyata kalau misalnya anak itu belum siap untuk belajar akhirnya dia akan ya itu tadi nggak fokus juga akhirnya nggak akan ada ide yang dituangkan seperti itu jadi karpe dewe karena memang belum siap berarti kan dari situ saya harus mulai menata lagi untuk memanajemen kelas mengkondisikan anak. Oh seperti itu. Kalau yang Bu Yani ketahui itu diferensiasi pembelajaran itu seperti apa? Dari pembelajaran yang sudah saya praktekkan, saya melihat ada diferensiasi proses sama produk di situ. Jadi anak-anak itu kan saya ngambilnya temanya memang tidak spesifik kayak kendaraan, mungkin transportasi darat gitu atau laut, tapi lebih ke transportasi yang disukai anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan muncul ada nih yang bikin kapal, ada yang bikin mungkin pesawat seperti itu, ada yang bikin mobil. Itu sudah diferensiasi ya. Berarti proses dan produknya pun sudah muncul di diferensiasinya. Oke. Terima kasih Bu Yani atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Ini saya juga teman-teman akan bertanya lagi tentang rencana tindak lanjutnya yang menggali lebih banyak ide anak tadi. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.